Oke bosku, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kembali lagi bersama gue ya, Udin Inako. Setelah lama nggak ngevlog ya, nggak bikin video, nggak apa. Kali ini kita bikin konten baru, yaitu namanya Notif. Notif itu singkatan dari ngobrol tentang otomotif. Oke, kali ini kita kedatangan, bukan kedatangan ya, saya yang datang ke rumah beliau. Inilah Pak Yola ya, seorang apa sih? Kalau Kok bisa diidolakan anak-anak muda gitu? oh guru dulu. Oh guru ya? Oh guru, oke guru. Dulu guru. Mm-mm. Guru SMA dan SMK. Oh guru SMA. SMA di mana kalau boleh tahu? Pak? Kalau dulu di SMA 2 Negeri Aimas, Mm-mm. terus SMK 1 Aimas. Jadi Oh iya. kalau ngomong otomotif ya dulu kan waktu di SMK itu ada jurusan otomotif lah. Oh. Kebetulan banyak murid di situ. Bisa. Sama-sama suka tentang motor maupun mobil. Gitu. Rodok dikencang ya Pak ya, suaranya Pak ya? Oke, siap. Siap. Oke. Oke, ngobrol tentang otomotif kali ini kita akan membahas Vespa ya. Karena kebetulan beliau adalah salah satu Jangan penggiat. beliau dong. Hah? Mas Yola. Mas Yola ya. Mas Yola ini salah satu penggiat motor Italia yaitu Vespa ya. Jadi masih tentang seputar 2 tak, belum melenceng ke yang lain-lain, masih seputar 2 tak. Kita akan bahas Vespa 2 tak. Oke Mas Yola, kita mau tanya nih. Boleh. Pertama saya mau tanya, kenapa Anda itu selalu suka Vespa? Kalau suka Vespa itu sebetulnya adalah cerita masa kecil. Masa kecil? Ya. Asik nih kayaknya. Boleh ceritain ya? Ya, jadi waktu kebetulan sebelum saya berada di Sorong itu kan saya sempat lahir dan besar di Jogja. Oh. Jadi kebetulan kalau orang Jawa itu manggil kakeknya itu namanya Eyang Kakung. Nah, Eyang Kakung saya itu kebetulan punya Vespa. Dulu Vespanya itu masih ada sampai sekarang. Cuma yang pakai kebetulan sekarang itu paman. Oh, paman yang pakai ya. Jadi sampai sekarang masih ada? Ya, kalau itu masih catnya ori, tapi kalau Vespanya itu Vespa Piaggio. Terus jenisnya itu VNB. Oh. Tahun 64. Jadi kalau orang awam biasanya panggilnya itu Vespa Kongo itu. Vespa Kongo ya? Ya. Oh, yang lampunya kotak bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Masih bulat. Oh, masih bulat. Ya, hampir kurang lebih seperti yang saya pakai Oh, sekarang. oh ya. Sebelum ngobrol jauh ya, saya mau tanya nih. Ini Vespa apa nih, Mas? Kalau itu sebetulnya Vespa campur aduk itu. Oh, Vespa campur aduk. Kok bisa campur aduk? Karena basicnya itu kan sprint. Oh, Vespa basicnya sprint. 150, cuma karena ya itu tadi karena masa kecil itu ya. Masa kecil jadi pengen pengen PNB. Jadi ini bentuknya PNB. Ya, ini dibawa di atasnya sedikit. Jadi lebih mudah lagi. Oh, lebih mudah lagi. PBB. Jadi ini pakai basicnya sprint, cuma pakai spakbor, batok dengan tepong, bahkan lampunya punyanya VBB. Cakep ya, lebih mudah berarti Mas. Ya. Kalau boleh tahu ini tahun berapa? Ini tahun 78. 78 guys. Kau belum lahir ya. 78 bayangin. Saya aja lahir 97. Mas Yola lahir tahun berapa? 88. 88 bayangin. Vespa itu biarpun tua ya, jangan salah. Tenaganya itu Fish Air gue kalah, Cuk. Sumpah. Ya, kalau gini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pecinta 2 tak, jadi untuk proses kerjanya Vespa dan motor-motor 2 tak yang lain khususnya untuk produk-produk dari Jepangan. Kalau kita anak-anak Vespa itu kenapa kita ngomong Vespa dan Jepangan, bukan berarti terus kita itu fanatik dengan Vespa terus ngomong, karena memang produknya berbeda gitu teman-teman. Oh iya. Jadi kalau untuk khusus motor Jepangan seperti punyanya Yamaha atau miliknya Kawasaki yang 2 tak itu identik lebih ke arah bukan power sih, tapi identik ke top speed. Jadi gitu ya. Ya, jadi kalau Vespa itu identiknya itu dengan power yang besar. Jadi bukan kecepatannya tetapi tenaganya yang kuat. Benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Jawa itu jadi kalau di Jawa itu sekelas Vespa saja bisa dibuat untuk Cespan. Cespan itu apa buat teman-teman biar tahu nih? Ya, jadi
Vespa itu ada banyak jenis juga, ada yang ini namanya standaran, ada C-Span. C-Span itu berarti ada Vespa, ada istilahnya kayak apa ya? Tempat duduk di samping. Ya, tempat duduk di samping. Oh, itu iya, namanya iya. C-Span. Kalau anak-anak teman-teman Vespa itu mengatakan itu C-Span. Terus C-Span, ada ya. juga trickle. Trickle, oke. Trickle apa itu ini? jadi dengan roda depan satu dengan 2 roda di belakang. Oh, ada ya? Ada. Berarti kayak skuter ya? Iya, lebih kayak skuter itu, kayak bemo begitu. Bemo ya, bemo. Tapi biasanya itu untuk anak-anak teman-teman yang main trickle itu biasanya anak-anak yang apa ya? Lebih ke arah anak-anak, kalau dibilangnya rongsok lah. Teman-teman rongsok lah. Vespa. Berarti itu basicnya modifikasi ya? Iya, bukan kalau original pabrik ya? Iya, jadi kalau istilahnya di Indonesia itu dikenal dengan namanya Vespa Extreme. Vespa Extreme. Iya, jadi teman-teman Vespa Extreme itu biasanya ada yang pakai trickle, ada yang pakai C-Span itu. Oh gitu, iya, teman-teman. saya sendiri tuh pernah lihat Vespa yang bannya itu ada lebih dari 50 itu. Oh, Dan itu memang itu namanya trickle sangar itu. bro, asli, sumpah. Itu cuma ada di Indonesia, teman-teman. Cuma ada di Indonesia. Ngomong-ngomong anak Vespa nih Mas Yola nih. Ya, boleh. Kenapa anak Vespa itu selalu nekat? Monggo bisa dijelaskan. Mungkin Maksudnya nekatnya gimana ini? Nekatnya gimana? biasanya anak-anak Vespa ya, yang saya tahu itu dia touring kemanapun seluruh Indonesia itu selalu sendirian kadang ya. Dan itu nggak bawa modal apapun. Ya. Dan itu bisa keliling dunia ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita kembali ke konsep persaudaraan Vespa. Di Vespa itu ada istilah yang namanya satu Vespa sejuta saudara. ya, jadi dalam artian menurut saya sih kalau konsep dengan seperti itu, Halo guys. saudara itu berarti bukan hanya Vespa dengan anak Vespa saja, tetapi Vespa juga bisa dengan anak 4 tak, Vespa juga bisa dengan anak 2 tak yang lain, gitu teman-teman. Jadi intinya kalau sudah berkonsep kita itu bersaudara dimanapun tempatnya lah, apalagi kita ini saudara satu Indonesia seperti itu, jadi bisa sama anak-anak motor, itu tetap masih bisa apa ya, masih bisa saling support ya intinya. iya, bukan hanya support juga. Dan saya yakin mental dari teman-teman anak Vespa yang touring ini kebetulan di Sorong pun ya banyak, karena sekarang baru ada lockdown Oh iya. jadi mereka itu yang sebenarnya mau geser tidak bisa karena di tempat-tempat atau daerah lain masih penutupan gitu. Jadi mereka kebetulan masih stay di Sorong. Ada yang dari Padang, Sumatera. Oh iya, kemarin ada yang dari Padang ya, bertamu juga di tempat saya, bro. Ada dari Riau, pokoknya satu Indonesia Raya lah. Kebetulan juga sebaliknya ada yang dari Sorong juga, sekarang posisinya di Jawa juga ada. Itu Mas Bayu. Kebetulan dia dari Sorong tuh membawa bendera Civas dan CSC. Jadi buat teman-teman yang ada di Jawa yang kebetulan nonton channelnya Mas Udin, ketika melihat Vespa warna ungu ya. Itu dari Sorong, Papua Barat, bosku. Ya, tadi seandainya dia ada di jalan, tolong dipantau. Jadi kan buat teman-teman semua, mau 2 tak, mau Jepangan maupun Vespa, silakan kalian teman-teman bisa minta tolong dipantau, karena itu teman Vespa dari Sorong. Sorong dari Papua Barat. Oke. Jadi ngomong-ngomong Vespa nih, hafal nggak Mas Yola jenis-jenis Vespa sendiri? Kalau sebenarnya Vespa itu banyak sih, banyak, cuma ya? ada 3 pabrikan. 3 pabrikan. Tiga apa ya? 3 Vespa yang paling banyak ada di Indonesia, digunakan apa di itu? Indonesia. Pertama. Yang pertama itu Piaggio. Oh, Piaggio. Itu Piaggio itu Itali. Oh, Itali. Oh, jadi yang mereknya Piaggio itu dari Itali. Iya, contohnya seperti Sprint, ya. Super, PX, dan PX. seperti itu. Terus yang kedua itu Bajaj. Itu Vespa India. Oh, tapi memang itu dari pabrikan Vespa diambil dari India. Gitu? Jadi Vespa itu ada Bajaj, ada Piaggio. Yang terakhir tuh ada yang namanya bentar. Yang panjang ini namanya. Rodok lali lur. Iya, lupa ini. Mobilnya. Yang terakhir itu kalau nggak dari Jerman itu Lamberta. Oh, Lamberta. Vespa Lamberta. Jadi yang pertama teman-teman, Vespa itu ada 3 pabrikan ya. Yang satu Piaggio. Piaggio itu meliputi apa itu? Itali, Eropa. itu yang paling banyak di Indonesia. Yang kedua Vespa Bajaj, dari itu yang pabrikan India. Yang ketiga apa? Lamberta. Lamberta, pabrikan Itu kalau nggak salah dari Jerman.
Bosku. Jadi ada 3 pabrikan Vespa nih. Jadi tapi kalau di Indonesia Yang Lamberta paling ini banyak. Jarang. masih jarang sih. Oh, jarang. Karena kalau dari segi masuknya juga kan kalau kita itu lebih ke banyak yang Itali sama India baja itu. Jadi gitu Masudin. Terus ada lagi mungkin teman-teman yang kalau lihat Lamberta itu kita bisa lihat kok Vespa India dengan Vespa Itali itu apa namanya hampir ada sedikit kemiripan. Yang berbeda itu Lamberta karena bentuknya dan apa yang namanya bentuk Vespanya itu berbeda dengan kedua Vespa itu. Oh ya. Jadi jarang sih dipakai di Indonesia. Berarti kalau di India itu sendiri tuh Vespa ada logo bajanya, Pak. Oh, kalau di Indonesia kalian nemuin Vespa, apalagi Vespa yang baru tuh yang Matic, pasti di belakangnya ada logo Piaggio. Nah, itu pabrikan Itali, Bosku. Jadi kalau di India mungkin kita bisa lihat Vespanya ada merek bajanya. Bajai. Kalau yang Lamberta, jujur saya sendiri belum pernah lihat, Pak. Ya, jadi kalau Lamberta itu kebanyakan tuh spakbor depannya tuh nggak bergerak itu, Mas. Kok bisa? Ya, jadi bentuknya memanjang, tapi spakbornya diem. Oh, berarti yang belok cuman rodanya? Iya, oh, itu Lamberta. Unik, Bosku. Kita nanti tampilkan ya foto-fotonya di layar kita. Jadi ada Piaggio, satunya apa tadi? Bajai sama Lamberta. Itu yang ada di Indonesia yang sering dipakai di Indonesia. Kalau Mas Yola ini Piaggio. Piaggio. Tadi apa basicnya ini? Ini sprint. Oh, sprint. Basicnya sprint, sekarang jadi PBB. Jadi PBB, Bosku. V. Oh, VBB. Ya. Oke, maaf. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman ini ada sedikit sih, kan sekarang nih kebetulan Vespa itu baru ibaratnya baru naik daun. Naik daun. Sekarang bukan lagi orang-orang tua yang naik Vespa. Kebetulan lebih dicintai sama kalangan anak muda. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomong bahasa atau membahas tentang Vespa, jadi tidak terus kita tuh wah Vespa itu ribet. Vespa itu gampang mogok. Macet ya kan terkenalnya itu. Karena itu keterbatasan kita terhadap dunia perkembangan Vespa saya lihat. Jadi Vespa bisa jadi mahal, Vespa itu juga masih cocok di kantong tergantung kalian milih partnya, maksudnya. Oh iya. Jadi mungkin kalau semakin rare semakin mahal ya. Ya, jadi kalau itulah. Jadi kalau teman-teman boleh tahu juga Indonesia ini termasuk negara nomor 2 pemilik Vespa terbanyak. Oh, terbanyak. Pengguna Vespa terbanyak. Pertama di mana itu, Mas Yul? Pasti di negara. Pasti di Italia ya. Oh. Itali. Sampai sekarang pun Vespa masih produksi ya? Masih. Yang keluar sekarang Matic. Masih Matic itu. Jadi Vespa masih tetap produksi. Dari sejarah Vespa pertama sampai yang Matic keluar tuh ada di Museum Vespa. Oh, gitu. Kebetulan juga ada yang kita cukup bangga namanya Mas Andi ya. Itu Mas dari Jogja. Andi dari Jogja ya. Itu touring dari Jogja ke Italia. Ke Italia, ke pabriknya Vespa langsung. Iya, langsung nanti kalau kalian bisa cari di YouTube itu ada sih. Apa ada YouTube-nya? Pernah lihat nggak? Touring Indonesia ke Italia. Nanti teman-teman cari sendiri ya dari Mas Andi itu touring Vespa dari Indonesia langsung ke Italia ke pabriknya Vespa langsung, Bosku. Iya, jadi itu sebuah apa ya? Apresiasi mungkin ya. Ya, kebanggaan. Ya, dari kita orang Indonesia, apalagi teman-teman yang pecinta Vespa itu benar-benar plat AB itu bisa sampai masuk di podiumnya Museum Piaggio di Italia. Jadi sekarang motornya beliau dipajang di museum? Iya, di Museum Piaggio di Italia. Memang andalan. Oke, jadi gitu aja ya mungkin dari obrolan singkat kita. Mungkin Mas Yola ada pesan-pesan nih buat anak-anak motor di Kota Sorong terutama nih. Apa nih buat pesan-pesannya nih? Pesannya sih gini sih teman-teman. Simple aja. Yang namanya kita pecinta motor, entah itu Vespa, entah itu motor 2 tak atau 4 tak. Kita sama-sama pengguna. Silakan saling bukan menghormati sih kalau saya rasa. Menghargai mungkin ya. Lebih ke persaudaraan lah, ya kan. Kalau Vespa bisa, kenapa kalian tidak? Gitu. Jadi kita lebih mendekatkan apa ya? Salam satu aspal lah. Bukan berarti terus kita itu adu gengsi, adu
misalnya genre. Oh, benar. Kalian anak metik nggak mau gabung dengan anak Iya. dua tak, atau misalnya anak empat tak Empat tidak tak nggak mau gabung dua dua tak, ya. atau anak Jepangan tidak mau gabung dengan anak Nah, Vespa. Sebenarnya kita Italia, sama, ya. John. Iya kan? Sama. Kita sama semua. Jadi ya cara kita rukun aja lah. Toh nanti juga kalau kalian susah di jalan, belum tentu kok teman-teman sesama Bantu. ya, Nah. justru mungkin bisa Mungkin terjadi orang juga lain. orang lain yang justru motornya itu tidak sama dengan Ya, kita. betul. Itu maksudnya. Jadi buat teman-teman anak motor juga di Sorong ya. Jadi saran dari saya kami berdua nih, Udin dan Mas Yola tetap safety di jalanan ya. Yang Ya. kedua kebut-kebutan boleh lah, tapi ya lihat situasi kalau menurut saya. Ya, bukan terus sembarangan kan, ya kan? Iya. Kalau kebut-kebutan boleh lah, tapi lihat situasi, jangan sembarangan lah. Kalau kita di gang kecil terus ngebut, Ya, itu. apalagi maghrib. Apalagi maghrib ya. Ya kan, orang Kalau baru orang sholat. Jawa bilang maghrib jangan berkeluaran. Ya, itu kan lebih ke menghargai, Nah. menghargai bukan sama anak motor, tapi lebih ke umat beragama. Oh, boleh. Karena ya di Indonesia itu banyak beragam sih, maksudnya ada Benar. dari suku aja udah banyak, Iya. dari bahasa udah berbeda, dari agama pun berbeda. Tapi yang kita harapkan kita tetap jadi kompak, kita tetap ini apa ya, rasa nasionalis, kita banggakan Indonesia dengan keberagaman ini. Yo, Gitu. bisa. Mari kita Oh, nguju iya, dulu, nguju siap. dulu. Tos dulu. Oke. Oke. Bosku, salam persaudaraan. Tetap safety di jalanan dan jangan lupa ini kan lagi musim corona ya. Ya, Pakai masker. ya. Oh ya, buat kami berdua kita sudah Ini tester dulu. hand sanitizer ya. Ya, masih Kita aman. sudah kemarin juga sudah swab dan vaksin ya. Ya, Jadi kebetulan. kita aman, kita tiap hari juga bersamaan. Dan buat kalian kalau keluar kemana-mana jangan lupa pakai masker, jaga kondisi. Pokoknya hati-hati di jalan. Ya, Oke. Thank you, Sampai jumpa. bosku. Sampai jumpa.